الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. لا تدرون كما قال تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Al-Quran memberitahu kepada kita, kalian, kata Allah, tidak tahu siapa di antara kalian yang paling dekat, yang bisa membantu dan menolongi kalian di negeri akhirat. Bisa jadi abah memberi syafaat kepada anak, bisa juga anak memberi syafaat kepada abah, bisa juga cucu memberi syafaat kepada kai. Kita kada tahu siapa yang kawan nanti memberi syafaat di negeri akhir. Artinya jangan dinilai orang itu Tuhannya, ya kan? Dan jangan dinilai orang itu anumnya. Allah memuliakan orang-orang yang paling bertakwa, bukan orang paling Tuhan, atau bukan orang paling aneh, bukan orang paling alim atau paling tinggi jabatan, tidak. Tapi inna akramakum indallah atqakum. Nanti di akhirat itu ada syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan dari seseorang kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku jar Nabi punya syafaat, kawak menolongi orang, dan itu diizini oleh Allah untuk umat-umatku yang banyak dosa. Syafaat izin daripada Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ada syafaat. Artinya syafaat menolongi oleh orang lawan orang lain. Mungkin jika misal di dunia ini syafaat itu tukang urut, mengurutakan lawan orang kasih lahu, pengarannya syafaat tukang urut. Tukang beca mengacarakan lawan kita ke tujuan, ngarannya syafaat tukang beca. Jadi pertolongan tukang beca kepada nang berbuat, ngarannya syafaat. Kita tercabur diangkatkan orang ke atas, itu syafaat ngarannya. Syafaat ini sebab. Syafaat ini hanya sabab. Bukanlah orang itu yang mengangkat dan menolongi. Bukanlah orang itu yang bisa menyelamatkan. Tetapi dalam tauhid namanya sabab. Sabab. Jadi lagi mengatak daging, pagat daging, ngarannya sabab lading. Diistilahkan juga syafaat.
Jadi nang dapat izin betatatak tu lading. Amunnya misal daun gaya takannya kada mau paket, nya kada dapat izin. Api dapat izin becucul, kada kawa saya ingat diparakakan. Luyuh, ini memang dapat izin untuk menyucul. Cuma i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah kita yakin seyakin-yakinnya bukanlah luyuh itu gawian api. Itu masyhur, maklum orang bertauhid paham. Lain gawian api lain nang meluyuhaken lain. Jelas api itu mengesahkan bahwa yang menyucul dan meluyuhakan itu Allah. Di mana andaknya, di mana ceritanya, di mana nampak kisah Allah bercucul di api itu, Bang. Jadi api itu kayak titik menyuarakan Tuhan bercucul. Lading kayak titik menyuarakan Tuhan bertatatak. Orang yang tahu rahasia lading pasti pinandu lawan Tuhan. Karena rahasia lading itu kisah Tuhan. Siapa tahu rahasia lading tahu Tuhan. Karena memang rahasia lading itu Tuhan. Rahasia api Tuhan. Rahasia obat Tuhan. Rahasia lampu Tuhan. Amun lampunya nih kada kau menerangi. Lampu itu makhluk. Makhluk itu semuanya termasuk lampu. La haula wala quwata. Jadi inya si lampu kada kawa menerangi. Nang jadi menerangi bukan lampu tapi Allah. Mana kisahnya buktinya ini Pang di lampu itu nah. Karena diri lampu sudah bepadah unda kada kawa menerangi. Berarti nang kawa menerangi lain lampu. Berarti Allah nangarannya lampu disambat menerangi. Ujar ulama balaghah majaz, menyandarkan ucapan kisah kepada sabab. Jadi disambat lampu maksudnya sabab lampu. Disambat lading maksudnya sabab lading. Disambat api yang menyucul maksudnya sabab api. Namun hakikatnya ada majas, ada hakikat. Nah hakikatnya itu cukup sudah diketahui. Jelaskah? Nah di dunia ini ya kita banyak dapat syafaat. Payung memberi syafaat lawan kita akan panas benawan. Asli atau nang hawa panas berdingin. Nah, tukang urut ya Allah kawa menghilangkan kesilahu syafaat ngarannya. Kita yakin khatam kesilahu itu apa etikat kita kada berubah. Sudah pembelajar tauhid nang kawa menghilangkan kesilahu hanya Allah. Jangan diubah tuh. Jangan diubah. Hanya anu manusia Pang kada. Anu minyak Pang kada. Mbah Pang engkau menghilangkan kesilahu siapa? Allah. Itu aja. Kada berubah kita. Cuma praktek bekiau Tuhan misalnya kita. Tuhan turunan satu mat. Ulun hendak beurut. Kada mungkin. Kada mungkin. Atau kita nang juok-juok mencari alamat Tuhan. Karena tadi Pang keyakinan nang menyelamatkan menghilangkan kesilahuku hanya Allah. Lalu cari Tuhan. Lalu mengiau Tuhan supaya juok-juok datang ke rumah. Tok 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 siapa di luar? Tuhan. Luput. Kita mendatangi makhluk. Bukan Tuhan yang kita datangi. Kita mendatangi makhluk. Nang menyuruh mendatangi makhluk itu Allah. Bukan kita nang bisa-bisa. Datang kemana? Ke tukang bengkel. Luput. Kesilah kok. Ke tukang bengkel lah.
bungkus kada, beluang kada, kasih lahu. Datang ke tukang urut. Nah, paman, napa ulun kasih lahu urutakan pang? Ya paman, mau urut sih. Nampaklah Allah yang menghilangkan kasih lahu. Nampak, bukan Allahnya yang bercungkong ini. Nampak jelas. Mana kejelasan dan kenampakannya? Ini kurangnya nampaknya. Berarti di dunia aja kita minta tolong datang dalam operasional lawan makhluk. Tapi tauhid kada dilapas, iman kada tercampur, tetap sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Di akhirat itu kayak itu juga. Orang yang kada tahu di Nabi Muhammad datang ke Nabi Nuh. Ya Nabi Allah Nuh, kami dalam kesusah payahan di padang mahsyar. Sampai mereka ngomong kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, putuskan wahini dua biar ke neraka. Saking derita huru haranya padang mahsyar, maka semua telanjang tanpa ada sehelai benang. Siti Aisyah tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau di padang mahsyar semua telanjang, lelakian nyaman, kami beginian nih kayak apa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu masing-masing memikirkan diri. Kada sawat lagi peitihi paha orang. Kada sawat apa lagi mengocok. Naginnya kada sawat. Kada sawat. Masing-masing tegang. Ini lulus kah kada kah? Naik kah kada kah? Jadi kada ingat lagi kawan mihigane. Kada ingat lagi. Jar Nabi Nuh, aku suah salah. Begitu tawaduknya Nabi Nuh. Anakku Kan'an ada maasilon aku. Datang pulang ke Nabi Musa. Nang bunyi nyaman ke Nabi Musa tu bapander lawan Tuhan. Nabi Musa tu satu tomat bapander lawan Tuhan. Tuhan satu tomat bapander lawan Nabi Musa sampai bergerak kalimullah. Orang mengacak bapander nih lawan Tuhan. Iblis saja datang lawan Nabi Musa. Sa-sa aja, kayak itu aja. Berbetakon, napa kedeh je Nabi Musa. Kau aku pender lawan Tuhan. Kawan aja Nabi Musa napa gerangan disampaikan. Atau situ aja kan langsung pender je Nabi Musa lawan Tuhan. Patah belum lebih herat. Ada saya aja, supan. Situ aja memenderakan. Nyetuha iblis kan. Apa kada kita di Musa? Pada hakam danina bila bertaubat diterima kada. Dan itu aja Nabi Musa. Adakah lagi? Kada perlu dicatatan. Bisa dicatat di Nabi Musa. Nah, benar saja Tuhan. Apa sah? Itu nah si iblis betakun. Dosanya nang semalam itu nah ini hendak bertaubat. Mau jakat yang mampu umasa nyokor tahulun undah kah? Undah nih paampunan orangnya. Kayak apa aja gonolnya dosa orang diampuni ya? Iya kah Nabi Musa? Mbah tupangnya Nabi Musa. Syarat ya pada kan saya lawan si iblis dah. Sujud ke kuburan Nabi Adam. Itu jalan Tuhan. Datang iblis isot. Siapa aja Nabi Musa ingat juga. Kalau jadi ingat kebanyakan urusan. Apa nih Nabi Musa ingat ingat ya Pak. Mau mana Tuhan mampuni nyawa. Bapak asal sujud ke kuburan Nabi Adam. Mas jangan iblis itu terus. Jangan mengenai lain pang sangatnya. Sujud ke kuburan Nabi Adam zaman Adam hidup aja iblis maka memang sujud. Lagi ke kuburannya itu terus. Yang lain-lain katakannya apakah aku main saja iblis.
terangnya lah itu Nabi Musa. Nyawa kita sampaikan, ngomong dan disampaikan itu aminnya, pesannya, urusan nyawa aja lagi. Datang umat lawan Nabi Musa. Nabi Musa tolong sampaikan lawan Tuhan. Hari itu Nabi Musa berkata, udah kada wani bener. Saking pengaruh Allah di padang mahsyar itu luar biasa. Kedudukan waninya bener. Bahkan Nabi Musa yang sering ngomong sama Allah, unda tekan. Kenapa unda suah mahala kurang mati? Mahala saja mati. Nurang lalahi. Tahala Nabi Musa ini bisi pukulan tison. Tajumong aja mati. Maka bubuhan Fir'aun. Mahalatnya untuk mati. Dasar Nabi Musa ini orangnya kuat, gagah. Nah gara-gara itu Sidin diusir dari kerajaan dari kampung situ yang mengembara jauh. Akhirnya terdapat di satu kampung orang tuh berabut mengambil banyu hadang. Ada beginian gua undur aja. Kada mau berabut, jadi dia Nabi Musa kenapa? Kada kau angkat batu, Sidin non tangan lagi sebelah, batu kan golong. Ini orangnya kuat. Udah jadi Nabi Musa kada udah suah modal membunuh orang. Udah cari yang lain aja. Datang pulang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nggak ada wani jawab penderlawan Tuhan penyihitan mana ini. Maksudnya tuh kalau di penderi ini hari ini kalau di penderi haibah pengaruh Tuhan hari ini luar biasa. Kenapa? Unda suka salah lawan Tuhan. Unda berdusta. Unda mahala biu. Padahal mereka kan tidak salah, tapi itulah pengakuan mereka saking takutannya lawan Tuhan. Unda suah waktu unda itu dibawain menyembah berhala unda kepada garing. Padahal maksudnya garing hati. Dah tu pulang waktu unda dituduh toh mahancur lawan berhala menggono unda hala biwi juga. Jar unda nang memecahnya nang gonol nang ini. Nang memecahnya oma nang gonol ini. Nang gonol ini. Ada berusaha nang gonol ini. Jadi Musa cari yang lain aja. Nabi Isa pulang didatangi orang dekat dengan Allah. Jadi Nabi Isa ada wanita benar. 500 tahun perjalanan menuju Nabi ke Nabi. Bayangkan huru haranya padang mahsyar. Jadi Nabi Isa unda dituhanakan orang. Supan dalam Tuhan. Padakannya unda namanya ini Tuhan. Nah, harus menyampaikan neraka itu jadi bisa. Akhirnya mereka mendengar dan menuju kepada Habibuna Muhammad. Mereka datang dengan penuh keuyuhan, kelaparan, kehausan. Dari Nabi ke Nabi 500 tahun. Pertama Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, Nabi akhir zaman, tolongi kami. Apa kata Rasul? Ana laha, aku yang berhak. Aku yang mengendari Tuhan hari ini. Betapa akrabnya Allah dengan Rasulullah. Di saat Allah modelnya, ini model, hatta no. Siapa yang wani mengendari? Tapi Rasulullah wani mengendari. Artinya akrab benar Allah Ta'ala. Ayo, kita mah bila sudah Boston kini mah, jadi tapi mana kalau tampilin Sidin beneran, nang wani memandiri siapa? Anak Sidin ngokilongnya, abahnya nabi mau ngetah, ini bahaya, itu bahaya. Hendak menyangit cengang tiap anak, coba dah anak buah menjual tampilin Sidin, artinya betapa dekatnya Allah dengan Rasulullah. Yalah. Beliau berkata, ana laha man sa'ir maqbulus sahabat man yahil ba'u
وأهل الصفاء والمناجاة dan seterusnya. Sayyidul Rasul maqbul du'a inda hanya kekasih Allah Nabi Muhammad yang bila ngomong akan dikabulkan. Datanglah Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, selamatkan manusia dari huru-hara padang mahsyar. Apa kata Allah? Na'am ya Habib. Isra. Pinta. Apa yang kau pinta? Apa? Terserah kamu minta apa? Aku akan beri. Jaka tahu jernang manusia uyuh tadi. Kami langsung kasih ya. Kadang hendak ke Nabi Nuh, kadang hendak ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, baik kasih ya. Nyata kabul. Ada tahun kami. Jaka tahu kasih ya. Oleh karena itu, untung kita umat Nabi Muhammad. Beliau menunggu kita di padang mahsyar. Beliau menunggu kita di alam kubur. Beliau selalu memberikan keberkahan kepada kita di negeri dunia. Beliau orang untung kita. Orang hendak melamar jadi umat Nabi Muhammad. Kita ada minta jadi umat Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah diberi izin memberi syafaat. Lalu Rasulullah pun mengizini orang-orang lain. Nyawa syafaati. Nyawa syafaati. Nyawa syafaati. Ya nang lalu kadang-kadang anak memberi syafaat lawan kuitan. Kadang-kadang bisa buyut memberi syafaat lawan di atas. Nah, maaf. Abah bahuma, abah bedagang anak alim. Anak masuk surga. Tuh ada bulun nih. Awas tin, malaikat teh. Menarik. Tin dulunya menarik, palah hilang bulun. Andika tuh berpikir, mana narik adem tuh ada bulun. Bapak. Syafaat. Kayak ikam juga. Bila sarwan tuh duduk di higa tuan guru. Lalu dapat limpasan syafaat. Orang menyurungi tuan guru itu kan cokno nasi 2 buting, iwak 2 buting, wadai apa bertang. Tuan gurunya mesti mewali juga. Kada pun gencang makan di hadapan orang. Di rumah sekenceng habis. Makannya udah mewali juga wali kutub dia nih. Nang dihigane sidin menjatai nasi ulun gurulah ambil berkat sepiringan buah dijatai ulun ambil berkat setundungan apal anggur jadi jatuhin guru cakap sebutin sama kayaknya dia berkat juga. Habis lakas balung lagi ya tuntung tuan guru makan habis deh. Iwak hanya dijapai tuan guru itu habis. Lo ngambil berkat tuan gurunya kada sawat lagi makan iwak tuh. Nah itu ngarangnya syafaat. Betapa tuan guru bepatak mun seorang ya Allah di mana orang jarah. Orang yang gak tahu lan seorang tapi betapa tuan guru orang ziarah ke tuan guru pasti nang mahadiah ini summa ila roh muslimin musnah buat 3 Mula berbagi itu ke tuan guru ya Allah pasti nang dihigani dapat 2 maka seorang ada siapa hadam gimana aja nah syafaat ngarannya
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأولادكم. Abahkah anakkah nang taharap kada tahu. Bisa abah nang harap pada anak, bisa anak taharap pada abah. La tadrun, kalian tidak tahu. Abah pangkat biasa saja, anak pangkat wali. Abah wali, anak wala bisa juga. Ya, la tadrun, dari mana kita kada tahu. Maqadi'ul anwar ay mawadi'u tulu'i wa syuruqil anwaril ma'nawiyah, tempat terbit dan bersinarnya nur yang maknawi, yaitu nur yang bukan diartikan cahaya, tapi nur yang diartikan petunjuk. Wahya nujumul ilmi, maksud cahaya yang dimaksud di sini bintang ilmu, artinya petunjuk. Wa aqmaru al-ma'rifati, dan ma'rifat. Selain ilmu dan ma'rifat itu diumpamakan cahaya. Wa sumusut tauhid, dan tauhid yang diumpamakan matahari. Nah itu cahaya-cahaya. Ilmu cahaya, ma'rifat cahaya, tauhid cahaya, nurun ala nur. Maka tempatnya, wajahnya ilmu di mana? Wajahnya ma'rifat di mana? Wajahnya tauhid di mana? Al-qulub wal asrar, yaitu hati dan perasaan. Di situ. Jadi hati itu andakannya ilmu, bukan muntung. Hati itu andakannya ma'rifat, ya rasa, bukan pandir. Ay qulubul arifin wa asraruhum. Hatinya para wali, itulah andakannya ilmu. Oleh karena itu bilanya wali mencintai seseorang, maka seseorang itu akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazar dan cintanya para wali itu yang dicari. Kalaunya kita mencintai wali biasa, tapi wali yang mencintai kita itu saluran nur ilmu masuk. Rasulullah kita cintai biasa, Rasulullah mencintai kita, nah itu. Wahya kasama, maka bermula hati sebagai langit. Allati tusyriku fiha al-kawakib wa tatlu'u, yaitu langit tadi tempat bersinarnya bintang karantika dan timbulnya bintang di langit. Wa taqaddama anna tilkan anwar asyaddu israqan min anwaril kawakib. Sedangkan nur ilmu, nur ma'rifat, nur tauhid itu lebih terang dari bintang karantika, lebih terang dari matahari di siang hari. Qala ba'duhum, sampai para wali berkata, coba, lau usifal haqq, lau kasafal haqq an musyrikati anwari qulubi awliyaih lam tawa nurus syamsi wal qamar min musyrikati anwari qulubihim. Seandainya dibukakan oleh Allah cahaya yang bersinar dari hati para wali-walinya, niscaya tenggelam cahaya matahari dan bulan. Oh, itu hebatnya nur. Oleh karena itu Rasulullah kada andai. Itu kelebihan beliau. Ya Allah. Jadi Rasulullah bila berjalan di siang hari itu kada ambayang awak sidin. Kenapa? Nur awak sidin lebih terang dari matahari.
Itu satu contoh, satu fakta di muka bumi bahwa nur apabila dibuka akan Tuhan lebih terang dari matahari. Buktinya siapa? Sayyiduna Muhammad. Ya. Buktinya wali itu kalau membagi-bagi awak, di sini ada, di situ ada. Contoh fakta bukti nyata tuh Surabaya, Mbak Saleh. Terus sahabat dalilan nang apa kita? 9 nikum Mbak Saleh. Tis'ah kubur. Khodamnya Sunan Ampel. Ini tukang sapu masjid. Memberasihi bila nyarigat bersihi sidin ngarannya Mbak Saleh. Kada ulama kada Mbak. Jadi meninggal Mbak Saleh rigat masjid. Apa jar Sunan Ampel jatah hidup nih Mbak Saleh kada kaini rigatnya masjid. Tungul besesapu datang Mbak Saleh. Asli loh. Asli. Tuh kadusah ke Makkah tuh di Surabaya ada faktanya. Sebuting itu aja Pak, nang nyata. Nang nyata tuh. Nang betapa ya. Mbak Saleh asli loh. Khodamnya siapa? Sunan Ampel. Orang yang menuntut ilmu maka dapat ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu dapat kasab. Orang yang jadi khadamnya wali dapat karomat. Khadam aja, nya kada tahu di ilmu sian, nya kada tahu di amalan, dah tapi tahu membaca anu burdah macam apa tapi tahu dari apa, tapi jadi hadam. Pokoknya jadi hadam tuh bang, apa nang dibar Tuhan? Karamat, mana buktinya? Tuh Mbak Saleh. Asal ikhlas. Hidup terus meninggal Sunan Ampel. 8 sudah. Kada lawas beberapa hari 40-an dahnya Sunan Ampel meninggallah terakhir Mbak Saleh. Aslilah. Ya kayaknya hidup lagi Sunan Ampel bisa lebih banyak kok. Nah, Mbak Saleh itu khodamnya Sunan Ampel, bisa hidup dan gawe sama menyapu masjid Ampel kan. Itu baru Mbak Saleh, belum Sunan Ampelnya. Akan apa wali-wali kada tapi mau betampai ke itu bata jua itu mainan tuh di duta mah. Inya kada itu hobinya buan wali lain. Nang mencapai batu jadi emas tuh mainan, mencapai tahi kucing jadi berlian itu mainan kada harus dipermainkan. Kecuali wayah darurat. Belum lagi Sayyidina wa Habibina Muhammad. Orang mati bimbai 1000 hukum. Mungkar nakirnya 2 aja. Tapi ada di tiap kubur menakuni almarhum. Bimbai berbuka. Berdua ini jurang. Nang di kubur situ kedua ini juga. Nang di kubur sana kedua ini juga. Malaikat Israel bom nang digugurakan oleh apa nang ke Jepang Amerika. Jadi Kapten Amerika nih melabur bom di Hiroshima lawan apa? Nah, apa nih? Meledak. Berapa ikung yang mencabut terus ikung aja. Ya apalah aja. Nyawa menilai orang lawan utak nyawa. Kada kawa level nyawa tuh di bawah, menilai orang level atas kada kawa. Nyawa pakai utak memaham orang dikubur. Anu mungkar nakir tuh bisa pakai penyelam lah aja. Menakuni almarhum nih.
kan busak-busak banyu dalam nyamannya mungkin nakir jar pakai alat selam nang mati pas ditakoni marah buka kayaknya menjawab begini iya itu utak nyawa itu akal nyawa nang menilai kejadian kayak itu kada kawa utak kita nilai akan ke orang kada kawa sepintar apa kita di Banjar berlima mati, di Hulu Sungai berlima, di Makkah berlima, Madinah. Wah, kikiralah mengakal kita nih. Jadi suruh ke sana Israel, suruh ke sana akaliwatan di Israel. Waduh, ada kau. Itu akal kita, itu utak kita. Ini sudah tajalli Allah, betampai Allah lebih dari umum. Yang umum ya kita bila berjalan lambat itu kita amun Tuhan menampayakan lebih kekuasaannya maka contoh Israel contoh Isra Mi'raj itu sudah Tuhan menampayakan lebih kekuasaannya kepada seseorang kalau diakal-akalani nya akal itu kalau diakalani mati aku mati mati kali bang cuma cukup Tuhan membuktikan sekali matahari bisa tinggalan cahayanya dapatnya nur Nabi Muhammad ada bayang awak sidin batis sidin itu berjajak di batu-batu kerikil Mekah Madinah yang tajam bagaikan berjajak di hambal nang empuk Tuhan ada kegampangan Tuhan lawan ayangnya kemana berjalan awan menggiring menaungi ada pernah si bentuk kepanasan kayak apa nyamannya Nabi Ibrahim di dalam api lebih nyaman bagi Sayyidina Muhammad kuni bardan wa salaman ada Ibrahim wajar kalau Nabi Ibrahim disanjung selamat dari api ini nang kadakan tarak man orang tahu sejuknya Rasulullah lebih sejuk daripada Nabi Ibrahim karena berjalan umum aja binatang buas semua setok mencium kakinya baginda Rasul Assalamualaikum ya Rasulullah semua ngomong dengan bahasa fasih memuji Rasulullah ada orang yang kadang-kadang membaca Assalamualaikum berarti bunga pada singa semua binatang yang dilewati sidin Assalamualaikum ya Rasulullah pohon-pohon yang dilewati semua menunduk daun-daunnya Assalamualaikum ya Rasulullah di saat menyandarakan ke batang pohon belakang ini Masya Allah daun berkerumbun menaungi Rasulullah berucap Assalamualaikum ya Rasulullah bila sidin hendak memutik buah pohonnya nang turun jadi khaddam berataan bila sidin bakamih tamsi bila qadami semua pohon berjalan langsung mengolah jamban ayo langsung terus menutupi bakamih sidin bumi menaguk banyak sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga khususiah bagi beliau bahwa kami Rasulullah kada najis khususiah kami kita membawa penyakit jikalau dibuka akan nur orang soleh matahari akan tenggelam cahayanya bulan juga begitu wa aina nurus syamsi wal qamar min anwaril qulub bagaimana bisa dibanding-banding cahaya matahari dengan bulan dibanding dengan cahaya hatinya para wali maka cahaya para wali lebih bersinar daripada cahaya matahari mana buktinya tuh cahaya Rasulullah
Halimatus Sa'diyah seorang perempuan yang beruntung dunia akhirat, yang pernah menyusui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi ibu yang menyusui beliau. Manakala pulang mengambil beliau di kota Mekah, sudah kata sang suami, Halimatus Sa'diyah selalu minta izin, wahai suami ulun, ulun ketujuh lawan ke anak ini, pian kayak apa? Kada jual langsung ambil, ulun ketujuh tapi pian kayak apa? Apa kata sang suami? Hadza walad mubarak. Istriku, aku melihat anak ini akan bawa berkat. Diangkat oleh Halimatus Sa'diyah, udah getaran hati yang membuat langsung jatuh cinta kepada sang bayi Sayyidina Muhammad. Senyum beliau yang dilihat oleh Halimah murmom curunung sampai ke ufuk langit. Senyum yang membuat uyuh letih unta yang kurus, uyuh letih perjalanan dari kampung Bani Sa'ad ke kota Makkah kada terasa lagi. Senyum sekali hadir di mulutnya Rasul, Halimah berubah menjadi bahagia. Kata sang suami, ambil nimbo berkat. Diminta izin kepada sang ibu 2 tahun untuk menggaduh biar kada bawa upah-upahan di Halimatus Sa'diyah, karena bapak asal izin aja. Dibawa tuh bayi hendak mengucup Hajarul Aswad di muka lawang Hajarul Aswad, di muka lawang Masjid Haram itu Hajarul Aswad yang berlepas dari Baitullah. Menyasah mulutnya Rasulullah, langsung mencium mulut Rasulullah, lalu menyebab parak jadi jernang laki, kasih cium, artinya nih 10 Hajarul Aswadnya belum bulik, karena bulik pesasahan bulan itu tah cium Halimah nang laki mencium juga udah kada sawat mendatangi ke higa Baitullah Hajarul Aswadnya jadi jernang laki han napa beberkat kada berjalan unta nang asalnya tadi karena itu jelapak karena tehereng jadi pantai lambat datang ke kota Makkah. Orang 39 berdahulu sudah tukang upah nih. Nah anak mau upah ngambil anak menyusui 40 berangkat 39 berdahulu nyelaju unta bubuhannya ada Halimah nih unta ya Allah petek lengan plastik urus karing datang habis di higa Baitullah tu bayi, karena adat orang Mekah apabila melahirkan sang ibu tidak menyusui. Jadi susu ini kancang, awak itu kada berbau. Nah diandak di higa Baitullah, jadi kena ada mengambil upah menyusu. Datang Halimah habis. Maka adatnya orang Mekah mandak selipan upah di bawah. Jadi nang bubuhan ambil upah ini melihat di upah tuh jadi dulu nah bila banyak jurutnya. Habis kada ada lagi, tapi Abdul Muttalib sudah dapat ilham. Hai Abdul Muttalib, karena ada seorang wanita datang dari kampung Bani Sa'ad, jangan kau susukan cucumu kecuali ke seorang perempuan namanya Halimatus Sa'diyah, kampung Bani Sa'ad. Dihadangi sih di Masjidil Haram, ada beginian kojok-kojok, bapaknya mencari bayi, seganang apa menyusui anak. Habis sudah tinggalnya, tapi nyawakon lah. Menyusui cucu udah cuma jujur aja namanya orang kada berada karena kau mau upah kayak orang bepadah lawan laki kayak apa yang daripada bulik megun-megun kosong kita lihatin dulu jeneng laki ya nang berdua nah datang maka Aminatus Zuriyah ibu baginda Rasul membukai lawang. Masya Allah katanya Halimah aku gak pernah melihat wanita secantik ini. Allahu Akbar. Masuk diizini Halimatus Sa'diyah ke dalam kamar. Ya Rasulullah. Rasulullah berbungkus kain hijau, diselimuti kain hijau, lalu mencengangi senyum. Bayi ini senyum nih Halimah. Allah terberubut duka cita nang tadi. Dapatkah kada bayi di jalan uyuh tergugur apa macam-macam hilang dapat senyumnya Rasulullah. Bayar membuat hendak membuat unta gagah bingung nang laki makan obat kuat aku jangan laki kena gagah mana akhirnya kenapa karena unta ini keimungan dan unta lah kasih naikkan ini nang unda tunggu naikkan ke belakang unda gagahnya ayang datang
Membuat rumah ngaramnya lancing membalap yang 39 berdahulu tadi. Jadi jangan 39 mah Halimah nih lajunya direm-rem mah kayak bener rem Halimah ini laju lancing. Masya Allah. Bila singgah ada banyak, bila singgah berbuah pohon. Nah jenang laki berkat ada salah pilih kita biar kada berupahan tapi gonol upahnya pada ada. Bujur ada berubah tapi di mana pohon berbuah. Masuk ke rumah malam nih tarang lebih tarang dari ini padahal kada belampu rumahnya Halimah sampai jarum sebilah kelihatan karena dari tubuh Rasulullah keluar cahaya. Itu Habib Nion Surabaya. Habib Nion Surabaya wali Allah Ta'ala. Pajah lampuan acara ada pajah tarang lalu timbul gelar Habib Nion. Kabusah banyak bukti-bukti Allah menampakkan cahaya di awak orang wali itu pajah matahari itu gantinya sanggup. Wah, apalagi sanggup matahari itu ya sudah. Nah, itu Habib Saleh Tanggul datang ke Lawang acara. Sebelum datang ke Lawang, lampu di Lawang aja LN padam. Jadi datang Habib Saleh Tanggul. Beb, naik ke rumah dulu ke kamar. Tender. Bib, keluarkan aja dah karena ini lampu pajak ya Pak. Kalau baca apa-apa diam jadi Saleh. Surban di dahu sidin, tapak akan sidin ke lampu. Terus banyala di Lawang di acara situ. Orang pajahan sealaman. Ini banyala. Mesin kada hidup. PLN mati. Lampu apa ini? Kibas sidin. Untung acara bulik Habib Saleh Tanggul pajah. Bulik mengatakan Habib Saleh Sarwan bulik dari acara sutang jalan mati mobil diliati bensin habis jadi Habib Saleh cibuk banyak dihiga tuh buat kalau ada bensin ikan buat nangaran Habib ngebaca buat hidup sampai kau Habib Saleh mati habis bensin motor tuh hakun menghatarakan Habib jar dah nak menghatarakan supir. Oleh karena itu cahaya ilah Rabbi. Nah ini nih tarang dia kubur orang itu. Nah itu saya memang Tuhan menampakkan tarang mana. Jadi fa inna dzalika nur yatra'u alaihi al-kusuf wal ghurub. Matahari bisa kadat oleh gerhana, bulan bisa kadat oleh gerhana. Nur ma'rifat kada pernah gerhana seumur hidup, malah semakin hari semakin banyak. Ya namanya orang bahari itu auranya sampai ke muka. Oh, kenapa? Pina bercahaya menawi inilah muhanya. Pina Masya Allah. Unda selalu kada berdapat mengejar 10 tahun kita terpisah. Pina menguning ini ya. Pikiran dipuji ini muhaneh kayaknya gigi. Anak bersombong diri ya gigi. Wa anwaru qulubi ahlillah la kusufa laha wala ghurub. Orang yang punya nur di hatinya kada pernah. Nah jadi hati ditarangi lawan apa? Ilmu. Hati ditarangi lawan apa? Ma'rifat. Hati ditarangi lawan apa? Tauhid. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilmu tajwid ada. Ma'rifat lawan tauhid kada lalu kada bercahaya itu bacaan. Bismillahirrahmanirrahim.
minta dipuji oleh orang telah kadek jadinya bacaan. Oleh karena itu malaikat akan mengenal orang di muka bumi. Maka mereka berkumpul di mana ada tempat di bumi itu cahaya. Bagaimana kita di bumi melihat bintang bercahaya di langit, malaikat melihat bumi bercahaya juga. Oh, di situ jinya ada orang yang beribadat turunannya sud, itu cirinya. Jadi kan orang takut malaikat dia disuruh Tuhan mencari tempat-tempat yang bagus, apa ciri? Kalau yang model kayak latupannya ciri. Ada di malaikat bila ada nur di situ kami turunan, karena itu berarti amalan bagus ada di situ. Nah, qala Asy-Syadzili, telah berkata Imam Asy-Syadzili, Quddisa sirruh, law kushifa an nuril mu'minil 'asi la tabaqa ma baina as-sama wal ard. Ini orang wali ngomong. Kalau dibukakan cahaya orang beriman, keluar cahayanya, nurnya yang asik seumur hidup, gawian dosa aja, tapi ada iman. Nur tauhidnya, nur ma'rifatnya, nur imannya, la tabaqa ma bainas sama wal ard, niscaya parang antara langit dan bumi mengalahkan cahaya matahari. Itu nangja kita bila orang ngatur kita saksikan mayat ini min ahlil khair. Kenapa? Nur imannya aja parang, belum nur ibadat. Jangan ragu-ragu asal beriman. Kita kadang perlu memeriksa orang ini mati kafir ke beriman. Asal inya matinya bagus saja. Mati hatan ngetek tasbih iman. Mati hatan baca Quran iman. Bujur geran jar. Kan dasar penyangkaan jahat. Nah lain mati hatan mengikuti botol mah. Ayo solah. Botol, topi miring nih, obat doh, nah, hatan montal itu mati, hatan di atas 2 gunungan mati, maka tertulis mana tuh. Minang mati bagus saja dulu, mati bagus, nah, kurang ajar macam-macam gawin, biar penting mayat ini khair, jadi jenang kawan, kasaplah imam tuh. Kenapa aja ngarannya air juga. Maka si Din tuh jar kada tahu di kampung sini jadi. Kenapa si Din kasap sekolah aja imam tuh. Jadi jar imam saksikan mayat ini adalah khair. Jadi jar makmum dasar khair. Sama dan muka binurul mu'minut ta'ih. Coba bayangkan lagi, kalau nur orang beriman nang beribadat kan kayak apa? Nang kaya itu dosa sing banyakan, asal ada iman kalang. Apalagi nang ada sing dosaan misalnya atau terbanyak ibadat cahayanya. Famin yatillah adamul itla' ala anwaril arifin. Coba, setengah dari kasih sayang Allah, Tuhan sembunyikan cahaya di awaknya para wali. Nah, lalu wali tadi kina mawala. Memang Tuhan menyayangi wali. Apa rahasianya? Faqad qala al-mursid quddisa sirruh, law kusita an haqiqatil wali la'ubida. Kalau wali itu dibukakan nang sebujur-bujurnya, niscaya sidin dituhanakan oleh manusia. Justru itu sidin lalu model menganganak, model biasa. Orang tahabang sidin tercabur. Orang selamat dari mara bahaya, sidin kena. Kenapa? Tuhan sembunyikan kekasihnya seperti itu. Tuhan ada hendak kekasihnya ini dituhanakan. Karena kalau dibilang kelihatan, wah orang ini Tuhan lain hendak lagi. Bahkan kayak Nabi Yusuf juga dibilang Tuhan, hatta nang keluar daripada kamar julak leha juga. Julak leha ini kan disambati bebinian nang di kampung. Nyala tahu lah jangan ratunya kijul. Ratu namanya leha kijul. Nyala tahu lah anu budaknya tuh Yusuf itu dicintainya.
Kada Yusuf dia kada undang. Ya gerang jenang sikongnya beginian nih dua borek sambil bawa tuang aja nih. Kok nyawa tahu lah nyawa gila julak leha lawan Usop. Mendengar ratu bini raja nih asal ada nyaman ya. Jadi jari julak leha kayak apa cara ini soal rasa melihat makan merasa mengkisah aja kada kalau diterima berpikir julak leha dapat perumusan undang aja dah bubuhan kampung ini anu juga udik juga orang ada suah ke istana nang mana diundang tuh diberi hadiah macam-macam naik mau oh tihang istana kayaknya ini dasar beginian nih dasar muntong dua wah julungi kursi mewah dudukan terapi binian suknya nampung mas nakada nini habis bertahan kada umpatnya garing bin hakun tulak ke istana dihidangi macam-macam julungi lading julungi buah. Yusuf di kamar disuruh dandanan seperti pengantin yang mau disanding. Keluar Nabi Yusuf dari kamar. Oma bebinian bertahan tegana ini lading di tangan 5 orang liis luka padih 5 atau aturannya padih benar ada balasa. Kenapa? Melihat sampai mereka ngomong ini lain manusia ini melekat. Nah ini kalau dibuka akan hijabnya kada manusia lagi melekat. Pas hatanan kayak itu lalu ngaji budak leha asal berliwak nang bebinian nih dia julak leha iwakan dengan nyawana undah hari-hari melihat Usop nyawa hanya beberapa menit nengke ini nyawa tergila-gila apalagi undah bumulai makanya aku undah sanggup menahan cinta undah lawan Usop dia julak leha nyawanya setumat keluar darah nyawa Yusuf undah ini kada darah lagi hingus nggak keluar Yusuf itu mengakui Siti Zulaikha yang asalnya memfitnah Yusuf lah anak yang terkosa tapi mengarang hati mengakui Nabi Yusuf itu baru separuh ketampanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam separuh aja. Nah kalau hendak melihat bungas hendak mengetahui dan memandang siapa manusia paling bungas tidak ada selain Rasulullah. Nabi Yusuf aja tuh ya Allah kadusa Rasulullah Abdullah Abbah Nabi Muhammad umur 19 tahun ka Yusuf fi zamani nang kaya Nabi Yusuf pada zamannya ayo eta Abbah itu umur bebinian di Mekah tuh mahayal salaman mudahan dolah jadi laki unda bertahan mahayal bertahan baharap ada nang SMS ada nang BBM ada nang maek lawan dolah nih kan di mapa lagi aku nih di Wardah pas bulan Rajab harinya hari Kamis pernikahan diadakan di hari itu Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal 9 bulan. Hari Kamis menjelang malam Jumat malaikat semua gembira pintu langit dibuka semua orang gembira yang sedih wanita dolah kawin lawan Minah matatnya atam ra'atin wa maridat niswatun katsirah dalam manakib tertulis 200 bebinian nang bungas mati mendadak. Oh iya, mati paget jantung
takajub mendengar Abdullah kawin lawan Aminah. Wa maribat niswah katsirah, nang ambulan simpang siur tuh kada kehitungan. Sumat matar kesuka insan, sumat matar ke Ansari Saleh, sumat matar ke ulin, seluruh rumah sakit full. Ditakuni dolah. Ya, inilah. Ya laini fil hawa nadrina abiratan minni ilaika walau ansabta lam tanumi. Kalau sudah cinta, aduh, merasa makam tahu. Ya laini fil hawa nadrina abiratan minni ilaika walau ansabta lam tanumi. Nang menyambati unda merasa maka tahu. Mun kada merasanya mana menyambati bungolnya jar kada hendak makan, kada hendak giring, kada hendak minum. Orang nang ngaranna tu makan ya, nya kada jatuh cinta. Mun sudah jatuh cinta, aduh. Ya, da'athun nasara. Mudahan kita diberi cinta walau hanya satu titik buat kekasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya rakam di awak, mim ha mim dal, mim kepala ha dada, mim di pusat, dal di batis, yang berikut di batang tubuh kita. Jangan pernah terbimbing tulisan itu dari hati kita. لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته. Karena semua batang tubuh wali bulat-bulat cerita Allah. Kalau dibilang ketahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi fi'ilnya wali, fi'il Allah, sifatnya wali, sifat Allah, kisahnya wali, kisah Allah, bilang ketahuan. Dikit dia membilang ketahuan, tapi Tuhan menyembunyikan dirinya dan yang diperlihatkan kekurangan. Hamba ini dhaif, hamba ini ajas, lemah, hamba ini jahil, hamba ini buta, hamba ini picak, hamba ini bisu. Di balik itu Tuhan bertajalli dan bersembunyi. Allahu a'lam bissawab.